Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini aku dari ITS atau Institut Teknologi 10 November dan Departemen Kimia akan menjelaskan sesuatu tentang materi yang mungkin teman-teman bakal butuhin nih ke depannya. Nah, aku akan bahas apa sih? Jadi, aku akan membahas EIS atau Electrochemical Impedance Spectroscopy yang sebelumnya ini merupakan salah satu materi pada mata kuliah metode pengukuran instrumen. Nah, sebelum itu, karena sesuai dengan kata pepatah tak kenal maka tak sayang nih, biar kita lebih enak dalam berkomunikasi nanti. Jadi, perkenalkan dulu, saya Alvina Tata Melenia dari kelas MPIB dengan NRP 0121 194 000 080. Nah, jadi apa sih EIS itu? Jadi EIS merupakan salah satu metode pengukuran dengan menggunakan domain frekuensi yang nantinya kita juga bakal menerapkan gangguan sinusodial atau dari tegangan ke sistem. Nah, prinsipnya ini, jadi EIS digunakan untuk menentukan parameter kinetika dari elektrokimia yang berkaitan dengan unsur-unsur listrik seperti tahanan atau R, kemudian kapasitansi C, dan induktansi atau L. Dan umumnya untuk plot dari EIS ini menggunakan plot dari Nyquist. Nah, untuk metode EIS ini kan biasanya untuk mengukur impedansi, di mana impedansi itu kan merupakan suatu resistensi ketika suatu material itu diberi arus bolak-balik atau AC yang nantinya kita akan melakukan scanning dan akan didapat kurva yang bentuknya menunjukkan hambatan dari material itu. Nah, ini merupakan sebelum kita masuk ke materi lebih dalam lagi, kita ingin melihat nih preview dari materi ini seperti apa. Jadi di sini ada electrochemical system, ini ada konstruksinya, kemudian ada perturbation signal-nya. Selanjutnya di C ini ada electrochemical response, dan D ada graphic representation, dan yang E ada sirkuitnya atau model sirkuitnya. Nanti di sini, tapi di sini nggak akan dibahas secara detail, tapi insya Allah bisa menyangkut semuanya ini. Nah, karena kita berbicara dengan EIS yang tujuannya juga bakal mau mengukur impedansi, lantas apa sih impedansi itu? Jadi, seperti yang udah dikatakan tadi, kalau misalkan impedansi itu merupakan suatu ukuran resistensi dari sumber yang arus bolak-balik. Kan kalau misalkan arus searah itu namanya resistensi, kalau misalkan yang arus bolak-balik ini namanya impedansi. Nah, ini akan menjelaskan ukuran penolakan terhadap arus bolak-balik yang sifatnya sinusodial tadi. Impedansi listrik ini juga mampu memperluas konsep resistensi listrik ke sirkuit AC, menjelaskan tidak hanya amplitude relatif dari tegangan dan arus, tapi juga fase relatifnya. Nah, di sini aku ambil salah satu sampling untuk schematic diagramnya. Jadi, untuk EIS ini, di samping ini merupakan schematic diagram dengan propertinya itu ALD, AL2O3, dan seterusnya. Ini bisa dilihat sih sebagai gambaran kita, oh, diagram untuk konstruksinya itu seperti apa. Jadi, bisa menjadi gambaran untuk kita semua. Nah, di sini juga aku mau jelasin beberapa tentang eksperimental dari EIS ini, yaitu pada bagian setup-nya. Jadi, kan kalau sel elektrokimia itu digunakan salah satunya untuk menampung reaksi kimia dan dihubungkan secara elektrik nantinya ke spektrometer elektrokimia untuk mendapatkan respon listrik dari suatu larutan elektrolit di dalamnya. Nah, sistem EIS ini dioperasikan menggunakan program komputer di sini yang dirancang khusus untuk pengujian EIS itu sendiri. Nah, di sini ada 3 elektroda yang dipasang di atas stage elektrodanya. Kemudian ada larutan elektrolit yang disiapkan di dalam wadah sampelnya. Kemudian ada kabel kerja dan kabel sensor kerja yang menghubungkan ujung elektroda kerja yang terbuka terhadap EIS itu sendiri. Ada lead reference
yang dilekatkan pada elektroda reference juga, dan counter lead dihubungkan dengan counter elektroda juga, yang setelah semuanya lead terhubung, maka sistem EIS ini bisa dikatakan siap untuk dilakukan pengujian itu sendiri. Nah, nanti daripada teman-teman bingung ataupun bagaimana, di sini udah aku cantumkan kok bagaimana step eksperimental setup-nya dari EIS ini, tapi dalam berbahasa Inggris. Jadi nggak apa-apa lah sambil kita belajar berbahasa Inggris gitu kan ya. Nah, selanjutnya di sini aku kasih visualisasi juga bagaimana kayak anion dan kation distribusi within an AES cell from charged to uncharged condition. Jadi di sini kita bisa lihat sih kondisi kalau misalkan anion dan kation saat di charge pada electric double layer. Kemudian ketika charge-nya komplit atau charge-nya sudah sempurna, ini posisinya seperti yang di tengah, dan ketika discharge itu ada di ion desobsum dan gambarnya seperti yang di sebelah kanan ini. Nah, dari EIS ini kita akan mendapat data yang dapat dipresentasikan dalam dua bentuk, yaitu bootplot dan Nyquist. Jadi kalau misalkan bootplot ini merupakan grafik frekuensi respon dari sistem, sedangkan yang kedua ini penggambaran magnitude versus sudut dari fungsi alih sinusodial dari sistem itu sendiri. Untuk gambarnya ini bisa kita lihat, ini berbeda banget antara keduanya. Nah, lantas bagaimana sih kita representasikan atau menjelaskan relationship between Nyquist plot dari komponen-komponennya ini. Jadi di sini ada gambar di samping saya. Jadi dalam plot ini kan data impedansi realnya bakal ditunjukin oleh sumbu X, dan data imaginernya akan ditunjukkan pada plot sumbu Y. Nah, plot ini itu memanfaatkan komponen listrik yang dibuat oleh rangkaian ekivalen untuk karakterisasi frekuensi dari respons impedansi itu sendiri. Nah, pada intercept frekuensi yang tinggi, nilai sumbu rata-rata memberikan resistensi terhadap larutannya. Kemudian untuk intercept frekuensi yang rendah, pada sumbu nyata memberikan penjumlahan dari resistensi polarisasi dan resistensi dari larutan itu sendiri. Nah, sehingga untuk bentuknya ini kan seperti setengah lingkaran ya, sehingga diameter setengah lingkaran ini akan sama dengan resistensi dari polarisasi itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah kita tahu dalam atau sistem dari EIS ini, kita juga bakal tahu untuk manfaat dari mempelajari serta aplikasi dari EIS ini apa sih. Jadi sesuai dengan tabel yang telah ditunjukkan di samping saya, jadi ini terbagi jadi beberapa research area biar kita mempelajarinya lebih mudah lagi. Kemudian ada di application-nya di setiap research area, seperti salah satu contohnya ini untuk corrosion bisa digunakan untuk rate determination itu seperti apa. Kemudian untuk di corrosion juga kita bisa menggunakan EIS ini sebagai media untuk melakukan analisa pada inhibitor dan coatings, kemudian passive layer dan investigations, dan selanjutnya sampai dari research area di semikonduktor itu sendiri. Nah, untuk itu karena kita udah membahas tentang sistem di dalam EIS itu seperti apa dan aplikasinya seperti apa, dan mungkin ini saatnya kita untuk mengakhiri materi kali ini, dan aku open banget untuk diskusi. Langsung aja cari aku di Instagram @alvinatata, dan semoga ini bermanfaat bagi